Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Joko. Mas Joko dari Tegal memberikan info yang sangat jos untuk kalian, terutama yang pemula-pemula merapat. Ansabas PP juga mengenai unlock token, mengenai juga bagaimana cara kalian untuk investasi long, jangka pendek, jangka panjang untuk dipelajari. Di sini akan saya bahas. Ini koin untuk jangka panjang, jangka pendek, ini fundamentalnya seperti ini akan saya bahas di sini. Mas Bro itu capek banget sebenarnya hari ini, kegiatannya banyak banget, belum sempat makan malam, cuma makan tadi pagi doang. Nanti malam nggak tahu makan jam berapa ini. Ada aja yang telepon, yang WA, belum di grup sinyal, belum ditambah Omi. Omi, kalau yang duda-duda jangan mencari di Facebook, TikTok, orang jauh-jauh di situ kan pakai kuota doang, nggak bayar. Di Omi kan bayar. Oh, muncul semua yang deket-deket tuh, yang 1 kilo 2 kilo, yang model apa di situ. Tinggal mau milih yang mana. Anak satu perawan, wah banyak di situ. Pusing juga sama milihnya begitu. Wow, ya. Jadi bisa video call, telepon, ketemuan begitu, makan bareng, modal dulu modal. Ya oke, tadi saya akan banyak pertanyaan. Saya banyak canda karena biar nggak stres. Kalau nggak banyak canda nanti membahas terlalu serius, kalian juga nanti malah nggak ngerti sekalian. Sambil canda aja, santai, relax. Jadi kita kalau relax itu bermasa panjang, hidupnya juga akan bermasa panjang. Bedang emosian, tahu-tahu stroke is dead, besok mati, itu bisa terjadi. Oke kawan, tadi banyak pertanyaan dari Jakarta. Di grup di WA juga mengenai token unlock yang saya bahas tanggal 12, unlock besar-besaran di koin pan itu pada akan jual. Karena saya bilang unlock itu, makanya pengertian akan saya bahas di sini biar paham, biar tahu ya. Nanti PP saya bahas, PP holdernya naik lagi 1000 holder lagi loh. Mantap ya. Koin unlock itu adalah koin yang tadinya koin itu masih dikunci kan, makanya kemarin Beat sama Repdo terbang luar biasa karena koinnya masih dikunci, yang beredar baru sedikit, dikuasai hanya beberapa paus tertentu saja. Di pump holdernya belum ada, trader masuk pasang short, di pump lagi, perang begitu. Yang namanya unlock ini tidak berarti ketika token unlock harga dam, tergantung depnya. Kok begitu mumet banget sih Mas Bro? Muter-muter nggak jelas. Ya kayak gangsing. Sekarang biar simpel saja. Koin unlock dari pan itu ada 53% untuk didistribusikan untuk pemegang dep. Hanya sekitar sekian persen saja yang untuk investor. Artinya apa? Kalau nanti terjadi dump, jikalau ngambil keuntungan depnya tiba-tiba menjual, maka terjadi dump. Apakah dijual Mas Bro? Belum tentu. Kalau koinnya punya project masa depannya bagus ke depan kayak ETH, maka dengan pertimbangan yang cukup matang dari sisi kanan atas kanan kiri untuk menjual koin itu. Salah satu contoh, kalau dijual semua dump, investornya kabur, nanti nggak berkepanjangan dong, koin itu dianggap koin scam. Satu. Kedua, andaikan dijual semua, kemudian koin itu punya prospek ke depan yang bagus, tiba-tiba diserok Katram sama Tarman, jadi gapnya habis, gapnya pelangap longo kayak kebo, dikuasai sama Uwel Tarman si koinnya. Itu pengertiannya. Makanya begitu koin bagus, fundamentalnya jos, koin unlock, gapnya bego, menjual semua, cerot cari cuan, maka yang terjadi diserok sama Tarman, Katram serok, tahu-tahu pam lagi ke atas, gigit jari, well apa gapnya pelangap longo kayak kebu, seperti yang terjadi di PP. Sebetulnya awalnya itu kan bertarung ya. Lo ngapain dijual PP? Ya udah cuan ribuan persen, 1 TP saja sekalian, depnya nggak taunya, kurang ajar, dipam lagi nih sama Asia sama Bayern, ngepam lagi, depnya sekarang sudah nggak megang lagi. Itu depnya karena bukan berarti
didesentralisasikan PP karena dianggap koin sudah cuan besar, dijual semua. Nggak taunya ada yang serok karena koin displasi udah beredar semua. Juga ada 2 icon dari internet bercampur dengan komunitas kripto, jadi akan besar ke depannya itu si PP. Makanya debtnya di sana saling tempur, saling menyalahkan. Itu gitu ya. Nah kalau koin yang unlock seperti koin Raja kemarin, koinnya apa sih Raja? Metaverse doang. Saingannya banyak banget, ada semua bikin metaverse sampai Facebook dinamakan Meta. Itu kan gara-gara metaverse itu pada waktu itu. Ya itu yang terjadi. Kalau koinnya kemudian koinnya jelek, di unlock kemudian dikunci juga, kayak si Raja itu setelah unlock barang keluar semua, ya hancur, nggak ada yang beli karena prospek koin itu jelek buruk, bayangan aja nggak masuk di situ. Jadi tergantung koin gitu. Unlock itu bukan berarti akan hancur ya. Kemudian yang bikin hancur itu kalau airdrop itu kan banyak yang tukang nyari airdrop gratisan, pasti dia akan jual. Seperti kemarin plasma itu kan, itu langsung longsor. Jadi kita untuk investor jangka panjang, jangka pendek, kita harus melihat itu. Kalau memang ini koin bagus, Fun salah satu koin project yang untuk membuat meme coin melalui aplikasi Fun, kemudiannya akan dijadikan bagus, pengembangnya nggak gemblong, akan dijadikan besar koin ini, maka pengembang tidak akan jual begitu banyak untuk kedepannya. Salah satu contoh Ethereum. Apakah 126.000 ETH Foundation punya koin akan dijual secara bersamaan? Habis Ethereum scam. Dia berpikir jangka panjang, nanti juga jualnya kalau sudah mahal. Mungkin Fun juga begitu, kalau dia projectnya debtnya benar, jual dikit sajalah, nanti jualnya kalau udah harganya sudah tinggi banget. Itu kalau debtnya benar ya. Enaknya koin yang tanpa debt sudah displasi BTC kemudian PP itu sangat menarik. Nggak ada pihak ketiga yang mempermainkan koin itu. Ini mantapnya PP, holdernya naik terus. Ada salah satu contoh lagi yang namanya koin, umpamanya sudah koinnya di unlock ya kan, pas terjadi unlock sudah pokoknya setting berbagai macam settingan seperti inilah. Ada yang settingan akan terjadi cetak secara otomatis. Waktu itu terjadi distribusi koin yang cukup berjuta-juta, sangat besar, itu terjadi di Terra Luna waktu itu. Wah, otomatis cetak secara otomatis. Jadi ada koin yang di unlock, tapi ada parah lagi, sudah di unlock beredar semua, masih juga koinnya tidak ada total maksimumnya, sama juga kita ketipu lagi. Debtnya kapan-kapan bisa menjual gitu. Udah dia unlock kan, masih ada ya koin yang di setting yang memang masih bisa cetak seudeli diwe lagi, itu lebih berbahaya lagi. Jadi kita harus paham nih, ini koin PP displasi, holdernya banyak, naik terus, nggak ada unlock-unlockan nggak ada. Kemudian paus hanya megang 23% saja, 40% di Binance, 40% di bursa. Binance megang 62, berdasarkan audit certik mungkin 62% ditambahkan sama punya investor ya, jadi satu. Nah di situ aman, nggak ada niat terindikasi niat jahat di dalam PP. Debtnya saja udah mengatakan low coin desentral, low coin displasi, ada di CMC, low coin saya serahkan komunitas sama ininya, sama komunitas sesuai supply and demand, tergantung komunitas akan pump mau tinggi. Itu kalau dulu komunitas Shiba sangat kuat banget karena Vitalik bakal besar-besaran. Kalau Doge komunitasnya kuat tapi si Elonya kadang-kadang seneng jual untuk beli Twitter pada waktu itu. Ya aduh macam-macam. Jadi kalau yang tidak tahu ya, untuk investasi orang-orang yang awal masuk BTC aja di Sadam. Nah kalau nanti Ethereum ini masih walaupun sentral, debtnya punya banyak, ini masih benar ini karena terpakai ya, ada di situ NFT, ada smart kontraknya, itu kan paling andalan kan ETH ya, makanya masih akan berjalan
ke sana. Cuma ya itu koin untuk berarti tembak di saat bear market, nanti saat bull kita TP dan melihat, karena itu altcoin, termasuk altcoin kemarin kan ada di indeks altcoin season di 75 kan, udah masuk biru waktu tahun 2024, harganya 75 juta itu TP. Tapi memang aneh di grup saya juga, Mas Bino, saya mau masuk lagi. Kalau harga tinggi nih, pada masuk. Kalau harga rendah ini pada bingung. Makanya tadi ada yang mau jual dari Jakarta, ada yang mau jual Van, saya bilang jangan. Ini harga lagi murah, lagi memble. Barangkali Clarity Aset nanti akhir bulan ini pump, Agustus terbang, masih juga ada akhir tahun. Jangan dijual dulu karena ini Van termasuk koin yang ada real projectnya untuk membuat meme coin di jaringan Solana. Jadi jangan jual murah kayak gini, jangan. Kecuali kalau Baby Doge jualin aja. Ya PP. Ya itu ya udah jelas ya mengenai unlock-unlockan koin itu kayak gitu. Jadi harus dipelajari betul. Kalau PP akan bermasa panjang, akan jadi permanen karena ini koin sesuai supply and demand. Kayaknya akan naik BTC tetap gior ya. Ini pandangan narasi saya sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa berpanjang-panjangan yang berbeda ya. Itu begitu kawan ya. Ini kan saya cek lagi nih ya, si Van ini ada Van, ada Aptos ya. Pantesan nggak naik Aptos tuh sama Redstone. Ini yang untuk koinnya itu tanggal 12 Juli tahun 2026 itu 12 Juli hari ini ataupun jam UTC sana yang besok, kita nggak ngerti ya. Pada tanggal 12 Juli tahun 2026 Pan akan melepas 82 miliar token Pan ke pasar. Ya, dengan nilai total ngeri 134,65 juta dolar, sekitar 30% dari pasokan. Dan koin ini nanti akan didistribusikan kepada sekitar berapa ini, 50% lebih ya untuk si pengembangnya. Bahkan untuk sedikit yang untuk investor ya, masih banyak pengembangnya. Jadi pemegang akan pengembangnya itu, maksudnya sampai saya pengembangnya itu masih kuasai itu koin, mau kuasai koin ya. Hasil unlock akan didominasikan tim pengembang menerima 50 miliar token, sementara pengembang 50 miliar, kemudian 32 miliar token untuk investor. Jadi setengahnya investornya, hanya pemegangnya yang lebih gede banget ya, masih disetel sama dia ya. Hati-hati juga, tapi bukan berarti turun langsung kita jual, langsung dia jualan. Dia juga berpikir juga untuk masa depan kalau nanti koin itu jadi besar gitu ya. Tapi kalau saya, menurut saya sih cuan besar udah lepas saja. Sisain dikit aja gitu ya, nunggu cuan tentu akan naik lagi ya. Oke kawan-kawan, BTCD-nya sudah mulai longsor lagi, mulai longsor ke bawah di 58,96 yang tadi sempat ke 59. Artinya arah itu udah ke atas, dan video tadi pagi sudah saya sebutkan ya bahwa di 65 udah puncaknya, dan di 59 ini resisten yang sangat kuat, nggak pernah mampu dijebol. Jadi pasti akan turun ke bawah ya, karena dominasi ininya altcoin season indexnya sudah melewati 20 ya. PP harganya masuk di 0,05 dengan ranking 51, mantap, dengan kapitalisasi 20,7 triliun. Holdernya 568,03k, naik lagi 1000 holder selama 2 hari ini, mantap. Pokoknya jangan kalian ragukan PP ya. PP gaya dan penampilannya sangat berbeda dari koin meme lain. Wah, memang bener ya, gila ini. PP gaya dan penampilannya sangat berbeda dari koin meme lainnya. Kamu adalah orang paling populer di dunia saat ini, karakter baru yang berjalan
dan melompat koin terkuat dengan likuiditas yang sangat besar, koin terkuat di jaringan Ethereum. Nggak ada yang lain lagi, adalah PP yang market cap-nya masih kecil untuk loncat berjuta-juta persen, masih terbuka lebar. Mudah-mudahan biar 100 juta koin menjadi 1 miliar. Mas Bro capek banget hari ini. Asli man, capek banget sampai kelihatan gini. Saya rasa cukuplah ya itu untuk penjelasan unlock. Makanya ini koin untuk koin unlock, koinnya bagus, depth-nya megang sedikit, maksimum supply-nya ada, turun longsor, kesempatan investor masuk, trot, ngaceng, pam. Tapi lihat juga, ini koin pengembangnya megang masih 50%. Pengembangnya depth-nya ditambah lagi total maksimumnya nggak ada, holdernya nggak berkembang. Bahaya juga ini. Jangan untuk long invest lah, ini tak harus jangka pendek saja. Ketika pump akhir tahun jual, itu bisa untuk pondasi narasi seperti itu juga. Apalagi ETH, semuanya altcoin yang BTC saja bisa terjun ya toh. Ya kalau ini menurut saya, kalau yang BTC ingin cuan 10 kali lipat ya, kondisi saat ini tahun ini berat. Kalau 10 kali lipat saya rasa dengan market cap kecil masih oke, di PP masih terbuka lebar, saya rasa sih itu ya. Oke ya, itu aja mungkin yang positif diambil buruk tendang, teori saya sendiri. Ucapan Mas Bro jangan ditelan mentah-mentah, koreksi bila banyak salah mengenai membahas koin unlock-unlockan ini. Jadi bukan berarti koin unlock itu akan dump, tergantung depth-nya culas atau enggak. Kalau depth-nya culas, enggak, kurang makan, pusing, banyak utang, ya kayak Raja itu dijual habis sama depth-nya, ya bangkrut. Saitama ada Setmoon gitu ya. Tapi kalau koin PP sudah paling aman saat ini. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Jos.